Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya teman-teman, kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Rububiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqassus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasy syaitana lil insani aduwwun mubin wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Uqtulu Yusuf wa idrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqituhu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la innaka lahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idza la khasirun. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi la tunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Wa ja'u abahum 'isha'an yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha gulam wa asarru bidha'a wallahu alimun bima ya'malun. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjutkan. Kita cross check dulu kata-kata kemarin, lafaz yang kurang tepat. Ma'atakalu bihi aitawa subihi sertane mencolote rojul aitawa subihi tegese mencolot melompat. Terus wa masdarul matmum lan utai masdar kang den dhammah. Kemarin saya maknani masdar kang den simpen. Masdar kang den dhammah hamko itu artinya masdarul matmum. Kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa min asrari fid-darini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Falau ata mongko lamun nekaake sapa musannaf, yai musannaf
Ini yang berbicara adalah Syekh Nawawi. Kemudian fa'ilnya ini ata nekaake sopo Imam Ghazali musannaf. Falau ata ini pendapatnya Syekh Nawawi. Falau ata mongko lamun menanggapi kalimat-kalimat yang di atas. Falau ata mongko lamun nekaake sopo Imam Ghazali atau ya musannaf bihadil jumlati kelawan ikilah jumlah, ikilah kira-kira kalimat. Jumlah itu istilah dari susunan kata, susunan kalimat. Jumlah ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah meliputi fi'il fa'il, ada pekerjaan, ada pelaku. Ahmad melempar, nah itu seperti itu jumlah fi'liyah. Roma Ahmadu, Roma wis malang sapa Ahmadu, Ahmad al-hajaro ing watu. Ada jumlah ismiyah, jumlah yang terdiri dari susunan mubtada khobar. Biasanya yang umum zaitun tai zaid, biasanya utawi. Utawi itu mubtada, singkatan dari mubtada. Kalimat isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil maknawi ibtida. Khobar adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Itu namanya jumlah ismiyah. Jumlah atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari susunan fi'il, fa'il, maf'ul. Falau ata bihadil jumlah, andaikan saja ya musannaf yakni Imam Ghazali mendatangkan jumlah ini, susunan kata-kata ini, mungkin yang dimaksud jumlah ini adalah ini, fattakhadha ilmahu dari'atan. Fattakhadha ilmahu dari'atan, akibahu ing dalem sakwise ini faqad soro ini faqad soro ilmu. Fattakhadha ilmuhu dari'atan, dari'atan yang sebelumnya. Nah ini fattakhadha ilmuhu dari'atan, fattakhadha ilmahu dari'atan. Akibahu yang dalam sakwise lafat qaulu soro ila akhirih, summa allalaha mengkonuli naklili utawa taklil itu alasan. Biqauli kelawan dai musannaf idla yastajri'u, nyatane dawu idla yastajri'u ila akhirih. Ini idla yastajri'u. Summa dzakara mangkonuli nutur sapa musannaf ma'tufaha ing ma'tufe lafaz yang disandarkan. Ma'tuf itu lafaz yang disandarkan. Berarti ada susunan ma'tuf dan ma'tuf alaih. Biasanya antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu ada kata sambung, wawu dan summa, fa, kemudian lain. Ini misalnya ada kata sambung di sini, faqad sara ilmuhu dari'atan. Faqad sara ilmu sababan bijur'ati ibadillah. Biasanya fa atau wa. Bila jaa Zaitun wa Ahmadu, jaa istaqa sapa Zaitun, Zaid wa Ahmadu lan Ahmad.
Jadi ma'tuf adalah lafadz yang jatuh setelah huruf ataf. Kalau ma'tuf alaih lafadz yang disandari adalah lafadz atau jumlah susunan yang jatuh sebelum huruf ataf. Jadi kalau ini ada ma'tuf, istilah ma'tuf itu lafadz yang jatuh setelah huruf ataf. Ini fakun. Seandainya kayak musonef mendatangkan ini jumlah susunan kalimat setelah qauluhu faqad soro, kemudian menaklili dengan kata-kata idla yastajri'u. Ini sumada karo ma'tufah, kemudian menyebutkan ma'tufnya atau lafadz yang jatuh setelahnya. Ini setelah saya angan-angan kayaknya ini fakun ayyuhat thalib minal fariq. Kalau pendapat teman-teman ada yang lain, ini sudah saya angan-angan beberapa hari. Lakana mongko yaktini ono apa zalika mengkono-mengkono itsyan dari kata-kata ata yakti itsyanan. Itsyanu hadhil jumlah, maka dengan adanya mendatangkan jumlah ini atau susunan kalimat ini itu iku adharul wis jelas apa itsyan wallahu a'lam. Wallahu ta'ala Gustawa iku a'lam zat kang luwih mutanen. Ini pendapat, namanya pendapat. Jadi kitab syarah ini menjelaskan atau melengkapi dari lafadz yang pinggir. Ini masih ibaratnya masih kayak rangkuman, mukhtasar, ringkasan. Ini sebagian yang di dalam Syekh Nawawi menjelaskan tentang tiap-tiap kalimat, tiap-tiap susunan kalimat, dan melengkapi kalimat-kalimat atau kata-kata yang perlu, biasanya dengan menyebutkan cerita-cerita atau hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan makolahnya Imam Ghazali yang ada di pinggir ini. Wallahu a'lam. Ini sudah lengkap. Sudah lengkap kata Imam Ghazali, kata Imam Ghazali ya. Sudah lengkap menurut Syekh Nawawi. Ini kata-kata yang pertama, fattakhadha ilmahu dari atan. Jadi orang laki-laki yang ketiga menjadikan ilmu menjadi wasilah untuk banyak harta, kedudukan, kemuliaan, banyak pengikut dan lain-lain. Kemudian ada lagi faqad soro, maka dengan demikian faqad soro ilmuhu sababan lijur'ati ibadillahi ala ma'asihi wa nafsu al-jahiliyah. Kemudian maka ilmunya itu menjadi sebab beraninya manusia untuk maksiat kepada Allah. Kemudian karena orang yang bodoh tidak akan berani cinta dunia kecuali kalau ulamanya berani cinta dunia. Ini maksudnya Syekh Nawawi urutannya begitu. Fattakhadha ilmahu dari atan, kemudian faqad sara ilmahu,
Terakhir idla yastajri'u al-jahilu, ini taklilnya. Kemudian yang terakhir adalah maktuf fakun ayyuhal thalibu. Ini kaceknya Imam Ghazali menyebutkan taklilnya dulu, alasan idla yastajri'ul jahilu ala rubati fid dunya, kayak kebalik atau gimana. Kalau Syekh Nawawi, alangkah baiknya jumlah faqad sara ilmu sababan ini ditaruh sebelum idla yastajri'ul jahilu. Kalau ini Imam Ghazali kan alasannya dulu. Coba kita artikan kalau susunannya Imam Ghazali sesuai kitab pinggir. Dengan demikian maka orang yang laki-laki yang ketiga menjadikan ilmunya lantaran memperbanyak harta kedudukan dan pangkat. Karena orang yang bodoh tidak akan berani cinta dunia kecuali kalau ulamanya yang dulu cinta dunia. Maka benar-benar ilmunya orang yang ketiga ini menjadi sebab untuk beraninya kayak nggak enak gitu. Memang kayak ada yang nggak enak gitu. Kalau menurut Syekh Nawawi, alangkah baiknya sebelum ini, alasan ini ditaruh ini dulu, faqad soro. Jadi kata-kata fattaqada ilmu dzari'atan, ilmunya digunakan untuk menjadi jabatan, maka jadilah ilmunya tersebut menjadi sebab beraninya hamba-hamba Allah untuk maksiat kepada Allah. Karena biasanya taklil itu karena itu yang terakhir. Ini menurut Syekh Nawawi, bukannya sok pandai ya. Ini namanya pendapat, wallahu a'lam. Kemudian ada maktufnya ini. Ini taklilnya karena idla yastajri'ul jahilu ala rubbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Kemudian maktufnya fakun, maka jadilah ayyuhat thalibu, wahai orang yang pencari ilmu. Nanti terangkan. Kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Waswarat lan tati apa nafsune rajul salis al jahilatu kang bodho al ammaratu kang akeh perintah bisu kelawan elek iku mudillatan ameng-amengan utawa dolanan ma'adzalika sertane mengkono-mengkono rajul salis rajuli tegese wong lanang asali kang kaping 3 kata dalul mar'ati kaya dolanane utawa manjane wong wedok mak zaujiha sertane bojone mar'ah. Wal mudillatu utai lafat mudillah iku bidomil mimi kelawan dan dhammah mime mudillah wa kasrid dalilat dan kasra dali min adillah saking lafat adillah saking madil adillah insyaallah adillah bi hamzati sayyurati kelawan nganggo hamzah kang dudu makna dadi kama kaya keterangan fi sahih kang dalam kitab as-sihah atau as-sahah wa makna dzalika lan utai maknane mengkono
keterangan sorot nafsuhu al-jahilatu mutilatan ma'adzalik iku anna nafsa saat temene nafsu iku sorot dadi apa nafsu iku dilalatan ameng-amengan utawa dolanan ai mula ibatan tergesik nang dolanan ma'aswaki biasa sertane wong kang duweni nafsu summa bayana. Jadi nafsu dan dia itu kayak dolanan, kayak manja-manjaan, seperti seorang laki-laki manja-manjaan atau senang-senang dengan istrinya. Ibaratnya seorang laki-laki nafsu itu al-ammaru bisu itu kayak istrinya, padahal nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan. Wa summa bayyana mongko nuli jelasake sapa al-musannifu ya musannaf tadallulaha ing oleh dolanan mar'ah atau nafsu wa tadallulaha summa bayyana al-musannif tadallulaha ing oleh dolanan nafsu mau sertane sokib itu orang yang punya nafsu biqaulihi kelawan dawan yang musannaf tumannihi nyatane dawu tumannihi. Kemudian yang musannaf menjelaskan tadallulnya olehnya dolanan, olehnya bermain-main orang laki-laki tersebut bersama nafsu dengan kata-kata yang musannaf tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila ayyamunna ala ghaibi ilmihi tumannihi wa sarat nafsuhu al-jahilatu mutilatan ma'adzalik tumannihi mongko kepingin sapa rajul ing nafsu tumannihi kepingin wanusul jahilatu mutilatan wa nafsuhu al-jahiliyatu wa sarat nafsuhu al-jahilatu iku mutilatan ma'adzalik tumannihi hale angen-angen to kepingin sapa rajul in nafsu ai fataratan tegese mongko ing dalem ambalan suci takmuruhu perintah ing rajul apa an-nafsu nafsu maksudnya tumannihi tamanni orang laki-laki yang nomor 3, orang laki-laki yang niatnya jelek, niatnya tidak baik dalam mencari ilmu adalah suatu ketika nafsu itu memerintahkan dia untuk tamanni atau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Biaya tamanna gambari kelaman yento ngarep-ngarep sapa rajul ma ing perkara bauda kang adoh apa ma apane husulan oleh dan hasilake kal jannati kaya swarga wa thawabilan ganjaran al-azim kang agung apa sawab. Orang laki-laki tersebut meskipun amalnya niatnya mencari ilmu jelek, tapi dia tetap beranggapan atau tetap berkeinginan mengharapkan
surga, tetap mengharapkan pahala yang agung dari Allah, padahal itu tidak mungkin karena niatnya jelek, niatnya buruk dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Wa turjihilan ngarep-ngarep sapa nafsu ing rajul tumanihi hale ngarep-ngarep sapa nafsu ing rajul wa turjihilan ngarep-ngarep apa nafsu ing rajul. Kalau dalam ilmu nahwu tamanni adalah mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Taroji adalah juga mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mengkhawatirkan sesuatu yang dikhawatirkan, menakuti atau takut kepada sesuatu yang dikhawatirkan. Tapi ini diartikan mengharapkan. Ai watarotan tegese lan ing dalem ambal kang weneh takmurhu perintah ing rajul apa nafsuhu atine rajul atau nafsune rajul. Suatu ketika juga nafsunya perintah kepada dia bi ayataraja gambar kelawan yento ngarep-ngarep sapa rajul ma ing perkara sahula kang gampang apa kusuluhu ngasilake ing makal mali kaya bondo wakasrotil atsbai lan akeh pengikut pira-pira pengikut. Suatu ketika nafsunya ini tamanni mengharapkan surga padahal tidak mungkin. Suatu ketika nafsunya mengajak untuk mengharapkan suatu perkara yang mudah dicapai, kayak harta, banyak pengikut. Ini dia seakan-akan bermain dengan nafsunya, kayak istrinya sendiri bermain dengan suaminya. Wa tad'uhu lan ngajak apa nafsu ing rajul aywatarotan lan tegese lan ing dalem ambal kang weneh tatlubu merentah ing rajul apa nafsuhu nafsune rajul ila ayyamunna maring yen to ngundat-ngundat sapa rajul ayu adita tegese ngundat-ngundat sapa rajul alai ngatasi Allah ngatasi Allah bi ilmi kelawan ilmune rajul. Suatu ketika nafsunya juga mengajak untuk mengundat-undat. Ngundat-ngundat itu ya ini mengundat-undat kepada Allah dengan ilmunya dia, membicarakan kebaikannya dia dan diproteskan untuk disodorkan kepada Allah sebagai alasan bahwasanya dia orang yang berilmu dan orang yang mulia di sisinya. Biaya kula gambari kelawan nyata ngucap sapa rajul, gambarannya dia berdoa seperti ini, ya Rabbi do Gusti ingsun, do pangeran ingsun, alim tu wis alim to sapa us ngerti sapa ingsun kada lan kaya mengkene wa kada lan kaya mengkene ya Allah saya sudah mengerti tentang ilmu ini ilmu itu, saya faham dan saya alim tentang ini itu, maka spesialkanlah saya, begitu. Contohnya begitu, dia mundat-mundat, dia mengandalkan ilmunya tapi tidak dengan amalnya, tidak sekalian dengan amalnya yang baik, hanya pengetahuannya saja, ilmunya saja yang banyak tapi tidak dilakukannya, niatnya jelek, kelakuannya juga jelek.
wa tukhayyilu lan angga sapa rajul lan angga wa tukhayyilu lan angga utawa sumbung ilahi maring rajul apa nafsu atine rajul watarotan ay watarotan tegese lan ing dalem ambalan kang meneh tawaqqa'atu miba utawa numibaake menjatuhkan apa nafsu meletakkan apa nafsu fi wahmihi ing dalem penyongkone rajul wa kholatihi lan imajinasine rajul. Wahmi itu ilusi, wa kholatihi imajinasi. Jadi dan nafsunya telah memberi suatu ilusi dan imajinasi kepada dia. Nafsu tersebut menjatuhkan, meletakkan dia di dalam ilusinya, dalam imajinasinya annahu ing satemene rajul iku khairul utama luwih bagus mingkasirin saking wong akeh min ibadillahi saking pira-pira kawulane Allah ai bisa babi kasrati ilmihi tegese kelawan sebab akeh ilmune rajul dia menghayal, nafsunya menghayalkan orang lain tersebut atau menjatuhkannya di dalam ilusinya dan imajinasinya bahwasanya dia itu lebih baik dari semua kebanyakan hamba-hamba Allah karena sebab banyaknya ilmunya dia dalam ilusi dan imajinasi. Biar agak intelek, ilusi itu kesalahan persepsi, kesalahan persepsi yang terjadi ketika rangsangan dari indera diartikan secara keliru atau berbeda dari kenyataan. Jadi ilusi hanya ilusi, kesalahan persepsi, kesalahan persangkaan yang terjadi dari semua indera secara keliru atau berbeda dari kenyataan. Ilusi. Ini berbeda dengan halusinasi. Kalau halusinasi itu tidak ada, hanya menerka-nerka. Yang terjadi kalau halusinasi yang terjadi tanpa rangsangan eksternal, contoh ilusi meliputi ilusi visual kayak gambar seperti garis lurus yang terlihat melengkung karena sudut pandang, atau ilusi auditori seperti mendengar suara mesin sebagai suara manusia kayak kurungan-kurungan, itu namanya ilusi. Ada ilusi visual, ada ilusi auditori. Kalau visual seperti garis lurus terlihat melengkung. Ilusi auditori seperti mendengar suara mesin seperti suara manusia, suara angin seperti suara manusia manggil-manggil di gunung-gunung yang hening-hening, puncak gunung, seperti suara manusia manggil den. Padahal itu mungkin angin. Nah itu ilusi namanya. Jenis ilusi visual kesalahan persepsi yang terjadi pada mata, seperti contoh garis visual, garis yang terlihat tidak sejajar padahal sebenarnya sejajar, atau melihat wajah pada benda mati, itu namanya ilusi. Yang kedua ilusi auditori, kesalahan dalam menafsirkan suara, misalnya mendengar suara yang tidak jelas seperti berisi pesan tertentu. Yang ketiga ilusi kontrol, kondisi psikologis
di mana seorang merasa memiliki kontrol lebih besar atau situasi yang sebenarnya tidak bisa dikendalikannya, seperti keyakinan bahwa diri akan selalu menang dalam berjudi. Diri selalu bisa lebih baik dari orang lain, itu namanya ilusi kontrol. Ada penyebab ilusi, faktor fisiologis disebabkan oleh gangguan pada otak, penyakit Parkinson, demensia, stroke atau cedera pada otak. Nah, bahaya, mungkin otaknya stroke, otaknya error. Faktor psikologis berapa kali dapat terjadi karena faktor psikologis seperti kecemasan, kerinduan atau emosi yang kuat. Kena psikologis. Yang ketiga, faktor ilusi lingkungan dapat dipicu oleh faktor lingkungan seperti pencahayaan yang buruk, sudut pandang atau suara ambigus, suara yang membingungkan, membagongkan. Perbedaan ilusi dan halusinasi. Ilusi terjadi ketika ada rangsangan sensorik yang disalahartikan, dia salah. Halusinasi terjadi ketika ada persepsi yang tidak didasarkan pada rangsangan sensorik sama sekali. Contohnya melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada sama sekali, itu halusinasi. Kalau ilusi ada rangsangan sensorik, kalau halusinasi ada persepsi yang tidak didasarkan pada rangsangan sensorik sama sekali. Tidak ada, itu halusinasi, tidak ada, dia merasa ada. Ada lagi imajinasi. Ini imajinasi seperti wakholatihi tadi. Nanti nafsu itu menjatuhkan dia kepada ilusi dan imajinasi bahwa dia lebih baik dari semua orang karena ilmunya, banyak ilmunya. Nafsu menjatuhkan dia pada imajinasinya, kemampuan mental untuk menciptakan ide, gambaran atau konsep yang tidak ada dalam kenyataan. Kemampuan mental untuk menciptakan ide, gambaran atau konsep yang tidak ada dalam kenyataan. Seringkali dengan memanipulasi pengalaman masa lalu atau menciptakan hal yang sepenuhnya baru. Kemampuan ini sangat penting untuk kreativitas, memecahkan masalah pengembangan diri dan empati. Ini imajinasi, kemampuan mental untuk menciptakan ide, banyak ide-ide, gambaran konsep yang tidak ada dalam kenyataan, itu imajinasi. Dengan memanipulasi pengalaman masa lalu, dimanipulasi pengalaman, punya ilmu banyak, bisa begini, bisa begitu. Nah, itu yang memanipulasi adalah nafsunya. Sebenarnya ini tergantung orangnya, imajinasinya digunakan untuk kebaikan atau kejelekan. Cara kerja dan fungsi imajinasi, kreativitas. Bisa imajinasi menjadi fondasi bagi para seniman, penulis, itu kreativitas. Penting menciptakan karya inovatif, karya baru. Yang nomor 2, imajinasi bisa digunakan untuk pemecahan masalah. Dengan membayangkan berbagai kemungkinan, Anda dapat menemukan solusi kreatif untuk masalah yang dihadapi. Untuk menyelesaikan masalah imajinasi. Yang ketiga, cara kerja fungsi imajinasi, pengembangan diri. Dapat digunakan untuk memahami diri sendiri, menetapkan tujuan, dan memvisualisasikan masa depan yang ingin dicapai. Saya punya kemampuan ini, besok untuk kerja begini. Nah, empati ini masuk imajinasi. Empati, membayangkan diri berada di posisi orang lain. Empati ini termasuk imajinasi. Tergantung niatnya dan tujuannya. Tapi ini ilusinya dan imajinasinya
dibelokkan oleh nafsu, dia merasa lebih baik dari orang lain karena ilmunya. Fakun mongko ana sira ya talibu eling-eling wong kang nubrih tuwang golek lil ilmi maring ilmu, maka jadilah wahai orang mencari ilmu iku minal fariqi saking ponto atau golongan taifati tegese golongan al awwali kang kawitan, wa huwa utawi al awwal iku an-naji wong kang selamat. Wakdar lan rumaksa sira aih tariz tegese rumaksa sira antakuna ing yen to ana sapa sira iku minal fariqi saking golongan asani kang kaping loro, wa huwa utawi al fariqi tsani iku al musyrifu wong kang parek utawa dekat alal halaki ngatasi kerusakan. Fakam mongko krana utawi pirang-pirang alfa utaifa iku li ta'lil krana tutumano alasan ta'lil alasan ai ya nakasron tegese krana sak temene wong akeh min musawifin saking wong kang ngendhe-ngendhe kungku ai mumatilin tegese wong kang dawa aku to ngendhe-ngendhe li taubati maring tobat iku ajalahu ngeke utawa disi ing rajul ai asra'a tegese disi ing rajul ilaihi ai asra'a tegese disi ilaihi maring rajul ilaihi maring rajul yang kedua, orang laki yang kedua apa ala jalu ajal qabla taubat ing dalem taubat fa khasira mongko rugi sapa rajul bil kha utawi fa khasira iku kelawan nganggo kha al mujamati kang den titik siji ayudalla tegese sasar sapa rajul wa halakalan rusak sapa rajul. Kita dianjurkan ya musannaf jadilah orang yang pertama, golongan orang yang pertama, orang yang selamat, dan jauhilah olehmu menjadi orang kelompok orang yang kedua, orang yang mendekati kerusakan, karena ini orang yang dikhawatirkan, orang yang dikhawatirkan masuk kepada kehancuran, kebinasaan dan penyesalan, karena ini orang yang selalu menunda-nunda taubat. Dia salah terus sadar tapi dia selalu menunda-menunda taubat. Dikhawatirkannya kalau dia sudah bertobat ya selamat, tapi kalau belum bertobat kesusu atau tiba-tiba ajalnya sudah mendekat, sudah tiba, maka dia termasuk orang yang rugi, sesat, rusak. Wa yajuzulan menang apa khosira bil haik lawan hak al muhmalati kang den suwungake saking titik khosira bisa hasira bisa. Kalau khosira maknanya biasanya rugi, ai dhalla wa halaka. Kadang khosira itu maknanya sesat, kadang rusak. Kalau hasira bimakna hazina kelawan maknane susah, wana timalan getun bil akhirati ing dalem akhirat. Falam yang fahu mongko ora iso manfaati ing rajul sani apa annadamu getun. Kalau hasira maknanya susah dan menyesal di akhirat, dan maka tidak bermanfaat baginya penyesalan. Wa ya kana maksa sira ing awak sira ai ikhdar tegese rumaksa sapa sira talafiyaka ing tinemu sira sema iya kamangko nuli rumaksa sira ing awak sira takitun utawi sema iyaka iku naukitu ta nguwati lil awali maring iyaka kang kawitan. Iyaka wa iyaka summa iyaka antakuna ing yen to ana sira iku minal fariqi saking pontho to golongan asalisi kang kaping 3.
Wawal utawi al-fariqi salis iku al-haliku kang rusak alladzi tadallalat kang dolanan mau sertane fariqi salis apa nafsune al-fariqi salis fatulika mongko sebab rusak sapa fariqi salis bin nasbi utawi fatulika iku den maca nasab fatulika diana kun sak temene tulika iku jawabul amri jawabe amr perintah fakun mongko ana sira fatulika mongko sebabe rusak sapa sira baca nasab karena menjadi jawabnya amar wawalan utawi fatulika iku fil haqiqati ing dalam hakikate iku jawab syarti jawab syarat al muqaddar kang den kiraake apa syarat wa takdiru utawi takdire jawab syarat yang dikira-kirakan maksudnya tidak ditulis wa illam tahdar iku wa illam tahdar wa takdiru utawi takdire utawa kira-kirane jawab syarat al muqaddar iku wa illam tahdar fatulika iku wa illam tahdar lafaz wa illam tahdar lan namun ora kuatir sira fatulika mongko bakal rusak sapa sira cuma iya ka antakuna minal fariqis salis wa illam tahdar fatuhlika halakan kelawan rusak temenan la yurja kang ora bisa den arep-arep mau sertane halakan apa falahuka bejo sira to bahagia sira aina jatuh tegese selamat sira wala yung tadharu lan ora bisa den enteni apa salahuka kebagusan sira ayo khairuka tegese kebagusan sira wa sawabuka lan kebenaran sira kamakan celaka binasa yang tidak bisa diharapkan kebahagiaanmu atau keselamatanmu dan tidak bisa dinanti-nantikan kebaikanmu dan kebenaranmu wa engulta mongkolamun ngucap sira limaring ingsun apabila kamu berbicara pada diri kamu sendiri fama bidayatul hidayah fama mengkotawi apa ing ucapan fama bidayatul hidayah fama mengkotawi apa iku bidayatul hidayati kawitane hidayah alladzi dzakarta kang wis nutur sira ing bidayatul hidayah sabiqun halikang wis dhisik fama bidayatul hidayah kalau kamu bertanya pada dirimu apa permulaan hidayah diucaribat derapun jajal sapa ingsun biha kelawan bidayatul hidayah nafsi ing awak ingsun ail ammarata kang akeh perintahe apa nafsu wa ghairu halan liyane nafsul ammarah ujarriba rapun jajal sapa ingsun ujarrobat itu suatu amalan yang mujarab atau pernah dicoba dan berhasil itu mujarab fahal taqabbaluha mongko apa toh nrimo sapa sira ing bidayatul hidayah autumatiluha utawa ngendi-ngendi utawa semaya utawa nunda-nunda apa nafsu ing hidayah fahal taqabbaluha mongko apa toh nrimo apa nafsu ing bidayatul hidayah autumatiluha maka apakah itu permulaan hidayah supaya saya bisa mencoba nafsuku untuk
apakah nafsuku ini menerima hidayah tersebut atau menunda-nunda. Fa aqulu mongko ngucap sapa ingsun laka maring sira i'lam ngerti sira ayyuhas sailu he eling-eling wong kang takok al muridu kang ngarepake lil khairi maring kebagusan. Ngerti anna bidayatah ing satemene kawitane hidayah. Ini hidayah tegese hidayah iku zahiratut taqwa. Jawabane takwa, ketahuilah bahwasanya permulaan hidayah adalah zahirnya takwa. Wa nihayatuha lan utawi katoke utawa puncak hidayah iku batinut takwa, batine takwa. Permulaan hidayah adalah luarnya takwa, sedangkan puncaknya hidayah adalah dalamnya sifat takwa. Fala akibata mengkora ono akibat utawa akhir kang api aila ghanimata tegese ora ono ghanimah atau bagian illa bitaqwa ang lawan takwa. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir yang bahagia yang baik kecuali dengan takwa. Walau danan ora ono pituduh ayrosyada tegese ora ono bener iku maujud illa lil muttaqina angin ketuwe pira-pira kang bertakwa ail muttasifina tegese pira-pira kang persifatan bittaqwa kelawan takwa. Tidak ada akhir yang baik kecuali dengan takwa dan tidak ada petunjuk kecuali bagi mereka yang bertakwa. Wa taqwa nutai takwa iku ibarat tetembungan suatu ibarat kata-kata anim tisali awamirillahi ta'ala saking nurut pira-pira perintah Allah ta'ala ait tidai awamirillahi tegese nurut pira-pira perintah Allah ta'ala wajtina binawahilan ngedoi pira-pira perkara kang den larang Allah aimanahi tegese pira-pira larangane Allah kama kaya keterangan fi nuskhatin kang ing dalem naskah suci wasumia lan den arani apa zalika mengkono-mengkono imtisalu awamirillah wajtina binawahihi takwa ing aran takwa li annahu krasa temene imtisalu awamirillah iku yaki iso njaga apa imtisalu awamirillah ay yahfaza tegese njaga apa imtisalu awamirillah sahibau ing wong kang duweni wong kang nglakoni imtisalu awamirillah minal mahaliki saking pira-pira perkara kang iso ngrusakake ad-dunyawiyati kang bangsa duniawiyah wal ukhrawiyati kang bangsa ukhrawiyah. Jadi takwa itu merupakan pengertian takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa dikatakan demikian karena takwa itu bisa menjaga orang yang melakukannya dari suatu perkara, segala perkara yang bisa merusak, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, bisa menyelamatkan dunia dan di akhirat. Bahuma mangko utawi al imtisal wal ijtinab ail imtisal tegese pira-pira perintah wal ijtinab lan pira-pira larangan iku kismani ora-orong bagian wahalan he eling-eling ditambih utawi ha iku tutu makna tambih utawa ngilingake ana utawi ingsun ya musannaf Imam Ghazali iku usyiru awa isyarah sapa ingsun alaika ing atase sira bijumalin kelon pira-pira jumlah kelon pira-pira bagian bifat mim kelon dan fathah mim jam'u jumlatin utawi jumlah jumal iku jama' lafaz jumlah bisukuniha lawan sukune mim jumal mukhtasaratin
kang den ringkes ay mujazatin tegese kang den ringkes fil ibarat ing dalam ibarat utawa kata-katane. Jadi perintah Allah dan larangan Allah ada dua bagian. Ini yang musannaf sengaja membaginya secara global yang diringkas min dhahiri ilmi taqwa saking jobone ilmu taqwa fi hadainil qismaini ing dalem ikilah bagian loro jami'an halis kabehane. Awal utawi ini balik ke mana ini? Zahiri ilmi taqwa, bisa ini ya. Zahiri ilmi taqwa. Iku adabun pira-pira tata krama fit taati ing dalam pira-pira ketaatan, wa adabun lan pira-pira tata krama atau pira-pira adab fi tarkil ma'asi ing dalam ninggal pira-pira maksiat. Jadi takwa yang meliputi melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu ada dua macam. Yang pertama ini diterangkan dalam kitab ini secara global atau ringkas, tidak secara terperinci, karena ini kitab mukhtasar agak ringkas. Kalau ingin itu ya ada kitab yang besar-besar. Besok-besok insya Allah kita mengajinya. Yang pertama, zahir ilmu taqwa meliputi dua bagian. Zahir ini luarnya ilmu taqwa meliputi tata krama dalam taat kepada Allah dan tata krama dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Nah ini zahirnya, ini masih zahir ilmu taqwa, meliputi tata krama dalam taat dan tata krama dalam meninggalkan maksiat. Ini saja, kitab ini saja kalau dilakukan insya Allah ya menjadi orang baik. Wa ulhiqalan dan nut dan ikuti ay ujbiya tegese dan ikuti isman ing bagian salisan kang kaping 3 bahwa an utawi isman salisan iku adabus suhbati pira-pira adabe kekancan liyasyira supaya dadi apa hadzal kitabu ikilah kitab iku jami'an kang ngumpulake aili jami'il muamalati tegese maring sekabehane pira-pira muamalat persambungan amal ma'allahi ta'ala serta Allah ta'ala wa ma'al khalqi lan sertane makhluk. Ada bagian yang ketiga dalam dohirnya ilmu taqwa meliputi adabnya bersahabat atau berteman, supaya kitab ini juga merangkum atau menjelaskan, mengumpulkan tentang hablum minallah juga hablum minan nas, muamalah. Mughniyan tur semugi, maknanya tidak membahas ai anil kutubi tegese saking pira-pira kitab allati lam tadhkur kang ora nyebut apa kutub akhadha hadhil aqsami ing ikilah salah sijine pira-pira bagian asalasati
kang telu au anil kutubi utawa saking pira-pira kitab al mabsutati kang den dawaake anggite. Jadi kitab ini mengumpulkan sifatnya mengumpulkan juga tentang bagian yang ketiga, yaitu adab-adab atau sopan santun hablum minallah dan hablum minan nas, supaya kitab ini tidak hanya atau juga menyebutkan bagian yang ketiga, yakni tentang adabnya berteman atau bermasyarakat. Biasanya yang diterangkan dalam kitab-kitab yang tebal-tebal atau yang penjabarannya sangat banyak. Wa ta gustawa wal musta'anu dat kang dan sumuni pitulung ala adail khairat ing atase nekani pira-pira kebaikan, wa tarkil munkarat lan ninggal pira-pira kemungkaran. Alhamdulillah, ikuti terus pengajian kitab ini, semoga bisa memberi manfaat barokah pada kita semua, bisa selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa salli ala Muhammad